Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yarja'ul amru kulluh wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu hatta tarda. Biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imamuna mujahiduna qudwatuna rasuluna ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa kashafatil ghummah wa jahada fi sabili jihadih hatta atahu al-yaqin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah Masjid Ad-Dhiya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur, memuhasabah, bermunajat, meminta dan memohon, ar-raja' wal khauf, berharap adanya rasa takut, memohon pertolongannya, menghadirkan kecintaan yang sesungguhnya kepadanya, sehingga hidup waktu yang kita jalani begitu cepat dan kita di penghujung Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, yang tidak lama lagi akan hadirnya Duyufur Rahman, tamu agung Allah. Hendaklah kita senantiasa menghadirkan rasa syukur segala apa yang Allah titipkan kepada hamba untuk digunakan atas apa yang Allah perintahkan sesuai dengan porsinya. Berselawat kepada Rasulullah, dan dengannya kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Dengan perjuangannya kita bisa merasakan bahwa ma'rifatullah, mengenal Sang Pencipta yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini, dialah yang mengenalkan
bahwa singkatnya dunia ini, dialah yang mengenalkan bahwa persiapan demi persiapan yang harus disiapkan untuk menemui waktu-waktu yang lama, itulah akhirat. Dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tak terasa secara tahun Masihinya kita berada di awal bulan. Dan ini memperlihatkan dan menyatakan bahawa waktu semakin singkat dan cepat. Dan izinkanlah khatib untuk menyampaikan satu tema, yaitu menjadi manusia yang berarti, yang menjalani hidup ini penuh makna. Sekalipun kita berada di suatu ruangan, suatu tempat untuk bekerja dan mencari nafkah atas ikhtiar dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Utama sekali adalah syukur. Dan syukur yang terindah adalah syukrun iman. Keimanan yang masih tertancap, keyakinan yang kuat, dan ibadah yang terus menerus, hingga akhlak yang mulia adalah kesyukuran bagi seorang hamba. Sehingga hadirnya kesederhanaan kepada mereka. Dan kata ulama, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, urad alayya ayyuj'ala li butaha'u Makkah zahaban, faqultu la ya Rab. Ada tampilan begitu dahsyatnya nikmat syukur yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan kepadaku, urad alayya ayyuj'ala li butaha'u Makkah. Orang-orang yang paling senang hidupnya. Tapi apa jawab Rasulullah? Faqultu la ya Rabb. Tidak ya Rabb. Walakin ashba' yawman wa aju'u yawman. Tapi malah Rasulullah menghendaki, dia memilih ashba' yauman, kenyang sehari, lapar sehari. Fa in ju'tu tadarra'tu ilaik. Jika aku sedang lapar, maka aku bisa sabar, khusyuk, dekat kepada Engkau ya Allah. Wa idza syabi'tu syakartuk wa hamidtuk. Dan jika aku sedang kenyang, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan aku memujimu, hamidtuk. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala nama Rasulullah ala hasirin faqama wa qad ussira fi jambih. Nabi tidur, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi tidur ala hasirin, di sebuah tikar. Faqama, lalu Nabi bangun. Wa qad ussira
al-khumura fi jambih, nampak bekas-bekas tikar di pipinya. Faqulna ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an. Faqala mali walid dunya, kalaulah kami ambilkan untukmu alas yang lembut. Maka jawab beliau, apalah aku dengan dunia? Ma'ana fid dunya illa karakib, aku dan dunia ini ibarat pengembara istazalla tahta syajarah, berteduh di sebuah pohon, lalu istirahat sebentar lalu meninggalkannya. Kana Sayyidina Sulaiman alaihi salam yut'imu adhiyafahu al-hawari, tetamu datang kepada Nabi Sulaiman, lalu dia memberi lubabal burri wa khalisid daqiq, dia menghadirkan makanan-makanan yang enak seperti gandum yang bersih yang lembut. Sedangkan wa yut'imu iyalah, keluarganya al-khashkar khusnud daqiq, tepung-tepung yang kualitasnya tidak baik. Wa ya'kulu wa huwa sa'ir, sama seperti Sayyidina Yusuf alaihi salam, dia tak kenyang, la yushbi' wa huwa ala khazainil ard, padahal dia adalah bendaharawan negara. Faqila lahu fi dhalik, faqal, kenapa tidak engkau ambil saja harta negara itu? Akhafu an ashba' fa ansal ji', aku sangat khawatir dengan kenyang, karena aku takut lupa dengan orang-orang yang lapar. An Zaid bin Aslam qala istasqa Umar, seseorang datang ingin memberi minuman kepada Sayyidina Umar. Faji'a bima'in qad shiba ay khulaq, yang telah dicampurkan dengan asal, yaitu madu. Faqala innahu la tayyibun, maka Sayyidina Umar berkata, ini sangat enak. Walakin asma'ullah azza wa jalla na'a ala qaumin syahawatuhum faqal, tapi kata Sayyidina Umar, aku baru mendengar ada satu ayat yang Allah ceritakan, dan ayat itu di surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-20. Ayat itu berbunyi, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada mereka neraka. Kata Allah, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, mereka telah bersenang-senang, mereka telah kenyang, bermewah-mewah dengan kehidupan dunia dan bersenang-senang dengannya. Dan akhirnya mereka adalah orang-orang yang lupa dengan janji Allah. Lalu kata Allah, فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Allah balas mereka di hari pembalasan atas apa yang mereka telah lakukan di bumi
yaitu dengan kesombongan yang mereka lakukan. Tastakbiruna fil ard, tanpa ada alasan yang benar. Wa bima kuntum tafsuqun, dengan atas apa yang mereka pertentangkan, mereka taat kepada Allah, mereka durhaka kepada Allah, lalu mereka bergelimang dengan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah jaddidu niyatakum. Selain syukur di atas nikmat-nikmat yang Allah beri, seperti contoh-contoh yang telah dibacakan, mari kita perbaiki dan tajdid niat setiap kali lintasan pikiran, keinginan-keinginan, rayuan dan godaan. Dan hari ini begitu dahsyatnya cobaan syahwat, hingga kebatilan-kebatilan, dan ini diceritakan oleh Rasulullah. Satu hadis, masalul qaim ala hududillah wal waqi' fiha, orang yang mengingkari kemungkaran dengan orang yang terjerumus dalam kemungkaran, kata Nabi, mereka ini diambang kehancuran. Suatu kaum istahamu ala safinah, diundi bahwa di suatu kapal ada yang di bawah, ada yang di atas. Maka yang di bawah menginginkan dan ingin mengambil air, sehingga harus melewati orang yang di atas. Salah seorang di antara mereka berkata, untuk tidak menyusahkan orang yang di atas, maka dia menginginkan untuk membolongi kapal ini. Sekiranya orang yang di atas membiarkan keinginan orang yang di bawah ini, maka gharaku, tenggelamlah, dan tenggelam binasalah semua. Tapi jika ia cegah, fanajau wa najau jami'an, maka akan selamat. Maka untuk menghadirkan semangat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di kondisi dan keadaan ini, maka hendaklah lillah, karena Allah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sehingga hidup hayah thayyibah wal hayah mubarakah, hidupnya dalam keadaan yang baik dan hidupnya dalam keadaan yang barakah. Maka ulama mengatakan inilah yang disebut ihsan, ahsanu amala. Karena dengan niat itu mereka adanya pengawasan Allah, muraqabatullah, dikala sunyi, sendiri ataupun di hadapan orang, sehingga mereka mendapatkan ihsanun niyah, sehingga mereka bekerja dengan tertib dan bekerja dengan tuntas. Karena mereka, kata Allah, disebutkan di surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di pundak mereka ada raqib dan atid. Kemudian kata Allah di surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad,
ada pengawasan dari Allah. Sehingga kata Allah di surah Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hendaklah dalam hidup ini mengarunginya dengan taubah nasuha. Inilah yang Rasulullah sampaikan, inilah astaghfirullah, inilah atubu fil yaumi mi'ata marrah, tis'ina marrah, samanina marrah, sab'ina marrah. Kata Nabi, aku bertaubat kepada Allah dalam sehari. Dalam satu riwayat disebutkan 100 kali. Kemudian kata ulama, hendaklah melaksanakan dan mengisi waktu-waktu ini dengan baik. Sehingga kata Rasulullah, afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang mendapatkan karunia itu adalah akhlaknya baik. Wa akyasuhum, orang-orang yang cerdas kata Rasulullah, syadduhum isti'dadan lah, aktsaruhum zikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lah. Mereka orang yang cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian dan hebat dalam menyiapkannya. Sehingga kata Rasulullah, wal ajiz, sedangkan orang-orang yang bodoh, yang lemah, tamanna 'ala Allahil amani, mereka hanya berangan-angan kosong. Maka kata Rasulullah, wal kais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya dan beramal kehidupan setelah kehidupan, yaitu hidup, mati dan kehidupan, yaitu akhiratnya. Sehingga kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ini marilah kita mencontoh, mengarungi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah, di saat Allah bentangkan dunia ini kepada seseorang, kecanggihan-kecanggihan alat, kemudahan-kemudahan, tanpa melalui proses yang panjang, singkatnya waktu, mudahnya mendapatkan kenikmatan, maka kesyukuran dan niat taubat dan hingga menjauhi maksiat, bahkan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, adalah nikmat yang tak terhingga. Sekiranya tidur 8 jam menghabiskan waktu sekitar 172.000 jam, sedangkan solat 5 waktu selama 50 tahun hanya menghabiskan 18.000 jam. Maka pikirkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akankah kesadaran ini hadir pada kita, hadir pada keluarga kita? Sehingga kata ulama, jalasat ma'a ahli, duduklah engkau bersama keluargamu, kenalkanlah mereka akhirat, hiduplah dengan penuh kesederhanaan, hingga kejarlah akhiratmu. Semoga ini menjadi nikmat bagi kita ketika semuanya telah ada, ketika uang Allah beri, kenderaan Allah mudahkan, makan pun telah
tersedia sedemikian rupa, hanya tinggal